Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana keadaannya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi pasti kalian semua nggak familiar dengan kata konsinyasi. Konsinyasi itu adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik barang kepada penjual. Jadi titip barang nih ceritanya, ya. Jadi ada pemilik barang menitipkan barangnya ke penjual agar dijualkan. Jadi si penjual tidak memerlukan modal lagi, jadi dia hanya dititipkan. Nah, sistem konsinyasi ini penjualnya bisa menjual secara gratis tanpa ada misalnya harus bayar sesuatu kayak sewa dan lain-lain. Jadi hanya dititipkan. Nah, di sini penjual tidak bisa menaikkan harga sebab komisi mereka ada di barang itu sendiri. Jadi nggak beda kayak kalau kita pernah dengar bahasa reseller. Kalau reseller itu kan biasanya pemilik barangnya memberi harga 20.000 misalnya. Nanti dijual lagi oleh resellernya dengan harga 50.000. Itu. Nah, kalau ini enggak. Jadi misalnya harganya dijual 50.000, berarti penjual harus menjual dengan harga sama 50.000. Nah, di dalam 50.000 itu ada komisi dari penjual. Jadi semakin banyak barang dijual maka komisinya akan semakin banyak. Nah, untuk pihak yang menyerahkan barang atau produk atau pemilik barang biasanya disebut consignor. Sementara dari pihak yang dititipi atau penjualnya itu disebut consignee. Dan untuk barang yang dijual namanya barang konsinyasi. Nah, ada juga keuntungannya nih dari sisi si pemilik. Yang pertama, tidak perlu bingung memikirkan penjualan. Iya, dia hanya menyediakan stok barangnya aja. Kan dijual sama orang lain. Yang kedua, tidak perlu membayar gaji pegawai. Karena hitungannya kalau barang terjual dia dapat komisi. Jadi berapa barang yang terjual dia bayar dari situ dari komisinya. Jadi tidak perlu bayar gaji. Yang ketiga, pelajari adaptasi. Nah, untuk pemilik ini karena waktunya luang, jadi dia bisa mempelajari dan adaptasi strategi dan fokus pada pengembangan produknya karena dia tidak memikirkan lagi untuk masalah penjualannya. Ada juga kerugiannya dari sisi pemilik. Yang pertama, tidak bisa mengontrol penjualan. Yang kedua, barang bisa dikembalikan tanpa terjual. Yang ketiga, risiko tidak terjual besar. Dan yang terakhir adalah barang bisa rusak. Nah, dalam hal ini, si pemilik tidak bisa memaksakan penjual untuk menjual secara besar-besaran atau memaksa untuk selalu menjual dimanapun dan kapanpun. Nah, ini disesuaikan dengan kepribadian penjualnya masing-masing. Kalau memang penjualnya malas dan tidak terjual, ya berarti pemilik memiliki kerugian yang sangat besar. Masuk ke risiko yang tidak terjual. Nah, untuk barang-barang yang rusak juga penjual tidak ada kewajiban untuk mengganti. Jadi semua ditanggung oleh pemilik. Dari tadi kita lihat keuntungan dan kerugian dari sisi pemilik. Sekarang keuntungan dari sisi penjual. Yang pertama, tidak bingung stok barang karena dia hanya tugasnya menjual, jadi dia hanya terima stok. Yang kedua, tidak rugi jika barang tidak laku, ya karena mungkin dia kalau tidak laku ya dia komisinya sedikit. Yang ketiga, dapat komisi penjualan. Setiap semakin banyak barang yang dijual maka komisinya akan semakin besar. Yang keempat, bisa stok dengan beragam varian ya. Dia bisa memilih barang-barang apa aja yang akan dijual. Nah, sekarang kita lihat kerugian dari sisi penjual. Yaitu tidak bisa menaikkan harga ya karena beda dengan dropshipper dan reseller, dia harus menjual dengan harga yang sama, tidak bisa menjual produk lain. Dalam hal ini produk yang dia jual dia nggak bisa. Yang ketiga, tidak terjual ya tidak untung. Ya semakin banyak dia menjual barang dia akan semakin untung, tapi kalau tidak terjual ya berarti dia tidak untung. Nah, ini sekarang kita ke contohnya. Misalnya, Angga memiliki produk dengan harga 100.000 sebanyak 20 produk. Kemudian Ani ingin menjual produknya. Dengan perjanjian Ani mendapat komisi 10.000 per produk yang terjual. Ani berhasil menjual produk sebanyak 15 produk sehingga Ani mendapat uang sebesar 1.500.000. 1.500.000 ini dari 15 dikali 10.000. Nah, dari penjualan tersebut Ani dapat komisi 150.000. Kenapa 150.000? Karena tadi sesuai perjanjian di awal 10.000 per produk, yang terjual adalah 15 produk sehingga dia mendapatkan komisi sebesar 150.000. Sehingga uang yang disetorkan ke Angga sebanyak 1.350.000, yaitu dari 1.500.000 total keseluruhan produk dikurang komisinya 150.000. Gitu ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Untuk tugasnya juga saya tuliskan di deskripsi di bawah.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.